Selamat malam ya semua. Pertama mohon terlambat habis bisa makan. Sudah makan. Saya coba download sebab saya semua letak di cloud. Saya coba download sebab saya mohon maaf pertama-tama kalau bahasa BM saya rusak sudah. Rusak betul. Kalau saya call telepon nanti saya di Jakarta dia bilang kamu cakap apa? Saya pada Rafael Samosir, saya orang Batak, berasal dari Sumatera Utara. 6 tahun sudah di Sarawak, sibuk. Ada dari Tempurung di sini. Mesti dari Tempurung. Mesti dari Tempurung di Kota. Pernah tentu nemu, enggak di mana kuat mana yang dia. Sebab diminta bahwa kita bertemu bulan kagak. Oke lah saya bicara. Jadi saya terang sibuk kucing sebab ada urusan untuk beberapa. Saya kerja untuk migran. Saya diundang datang ke sibuk sebab saya untuk menangani migran. Sebab banyak migran. Kalau kucing migran juga. Saya pergi ke kucing, dari kucing saya balik ke sibuk dalam satu hari pagi. Berangkat pukul 5:30 pagi, pulang pukul 6 petang. Habis besoknya saya terakhir pergi ke Bintu, Tanggung, lalu saya pergi di kemarin waktu saya pergi ke sini. Susah sekali itu ya banyak kan, banyak bawa malam kemarin. Baik, malam hari ini saya kira tidak apa untuk besok saya akan tunjuk semua. Kita kurang lebih besok ini kita pembukaan apa itu retreat ya. Lalu kedua kita bicara pasal Misa Kudus dan Ekaristi. Sebelumnya ada pertanyaan. Kalau saya terlalu cepat bicara, enggak tangan. Kalau saya terlalu lama nanti saya jatuh sampai 9:15. Kamu sedikit ya. Kalau kamu sudah volunteer, 9:15 kita close. Baik, pertama kita pasal Misa Kudus dan Ekaristi. Eucharis disebut Ekaristi. Dua hal yang sama sebenarnya. Dalam artian bagaimana kalau translate? Ekaristi saya lebih suka pakai Ekaristi karena berasal dari bahasa Yunani. Orang Iman sebut jago gerika apa? Jago gerikaya Eucharis. Jadi Eucharistia dalam bahasa Yunani. Apa arti Eucharistia? Thanksgiving. Beri syukur, beri terima kasih. Mengucap syukur terima kasih. Bukan yang belum kita ya, kalau kita misi miring kan, nama arti miringnya. Beri terima kasih, pakai ketawa. Beri terima kasih ke Tuhan. Jadi kalau orang pulang sekali seminggu tidak pergi itu Ekaristi, orang tak tahu terima kasih. Saya cakap saja, kenapa? Apa-apa dalam kehidupan kita, lalu kenapa harus makan bersama? Dalam sejarah Ekaristi ini disebut dalam perjamuan malam terakhir, di mana Yesus sendiri, saya tak tahu sini orang kalian di sini disebut Yesus kan Yesus. Yesus lebih ringan dari kami di Sarawak. Kami malah iman seperti Yesus kan. Yesus. Misa Kudus. Kenapa disebut Misa Kudus nanti saya jelaskan. Jadi dari sejarahnya, Yesus pada malam perjamuan terakhir dia mengambil roti. Masa Yesus malam perjamuan terakhir itu masa persiapan apa? Nah, saya tanya ya, ini apa guru yang CIA di sini di kelas? CIA ini apa? CIA. Karena malu bikin malam. Oke. Pada persiapan apa? Mereka dikatakan duduk bersama dengan murid di lantai atas. Ada yang sudah pergi ke Palestina sana, kita sudah pergi rumah di mana yang mereka sebut sebagai cenakolo. Artinya apa? Lantai atas rumah tempat mereka merayakan makan malam. Dinner itu apa? Untuk mereka mengingat apa? Karena Yesus ada di antara orang-orang yang hidup sebagai orang Yahudi. Perayaan apa yang selalu mereka ingat? Masa bangsa Yahudi dibawa keluar dari Mesir. Karena maka malam hari itu mereka makan cepat-cepat dengan roti yang tidak beragi. Makan sayur pagi. Lalu makan
anak domba yang tidak bercacat, yang harus dihabiskan. Sisanya semua terbakar, karena besok pagi mereka harus subuh mereka keluar dari Mesir. Maka mereka mengucap itu setiap tahun yang mereka sebut sebagai perayaan Peskah, yang kita ingat sebagai perayaan Paskah. Apa arti Peskah? Peskah artinya menyeberang. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menyeberang Laut Merah, maka mereka memuji Tuhan, merayakan, mengucap syukur terima kasih, mengingat bahwa nenek moyang mereka dulu adalah orang-orang yang menjadi budak dan dibebaskan oleh kekuatan tangan Tuhan. Karena itu mereka makan sayur pahit, mengingat kejadian nenek moyang. Kalau anak-anak sekarang makan KFC, saya ingat dulu bapak mama mereka dimakan tangan Tuhan. Ini tidak lama. Oke, baik, kita kembali lagi. Karena mereka berkumpul bersama di lantai atas, maka Yesus mengambil roti, tapi dia memberi warna baru. Sebab pada perayaan Peskah orang Israel, mereka mengucap syukur atas roti, mereka mengucap syukur atas wain, lalu mereka makan bersama. Tapi Yesus membuat yang baru. Dia kata, bukan inilah roti tak beragi yang Tuhan mau dari yang kita makan, inilah tubuh yang diberikan. Take this, all of you, and eat. This is my body. Kalau saya tanya, kenapa tidak boleh perempuan jadi malu? Itu yang diberikan, dia punya perempuan jadi malu. Ada pasal yang diberikan perempuan kan? Ada pasal-pasal lain itu yang macam metodis pun ada. Kenapa ada terlihatnya? Itu tidak update, atau betul-betul dia diskriminatif. Tidak pernah perempuan sebelah mata saja. Kalau cantik dua mata dia. Kenapa tidak ada perempuan? Lalu kalau saya jogging ke siapa tak dapat lah. Walaupun memang itu ada belum ada dari pop mengatakan bahwa ada perempuan. Nanti mungkin setelah katakan. Tapi kalau saya jog kata begini, tak dapat perempuan. Sebab waktu Ekaristi nanti susah kalau perempuan. This is my body. So semua orang datang. Jogging, oke. Jadi itu pertama, dia ambil roti, dia beri warna baru. Dia bukan katakan mengucap syukur atas roti dan dulu Allah berikan, yang di mana guru juga mereka sebut sebagai mana. Tapi sekarang, take this all of you, this is my body. Inilah tubuhku yang dipecahkan, dibagikan. Lalu dia memecah roti dan memberikan kepada murid. Sebelum kita beranjak ke berkat syukur atas wine, dan dia ambil wine, inilah darah. Yang pertama, mengapa ini begitu berarti? Yesus tidak hanya memecah roti atas ingatan pada masa lalu. Yesus memecah roti akan apa yang akan datang. Ketika tubuhnya akan terpecah, ketika dia akan merasakan apa artinya menderita, ketika malam hari dia sampai berpeluh darah mengatakan, ya Bapa kalau boleh biarkan ini berlalu dari badanku, tapi bukan kehendak, bukan kehendak. Dia memecah roti, simbolik. Sebab hanya pada saat kita terpecah, kita akan membagi pada Allah. When we feel that broken heart, and we share that heart, and this broken heart, meaningful. Yesus membagi dia tidak marah. Dia membagi duka dia, membagi duka dia, membagi kesesakan dia, sampai berpeluh darah. Dia tidak menyembunyikan. Kalau kita marah, drop the bread. Jangan malu. Yesus sendiri sudah dulu aku dari saya. Karena itu apa yang dia bagi? This is my body, the broken body. It's not a beautiful body. It's not a very interesting body. No. This is a wounded body. This I share. Take this body and eat. You need to say, take it and receive. Another word, accept. Kalau Yesus sendiri accept, bukan destinilah. Tuhan suruh dia, tunjuk dia, walaupun dia kata kalau boleh bela ini pergilah daripada. Tapi tidak percaya. Kalau Yesus pun mau, bukan gara-gara dia salah, bukan gara-gara dia berdosa, bukan. For our sake,
On behalf of us, demi kita. Maka Yesus katakan, dikatakan oleh Paul, ada orang yang mau maju, itu orang yang baik, tapi untuk orang, Yesus katakan dia sendiri mau maju untuk kita, dan bukan siapa saja. Ini sebab ada yang mau tanya, kalau saya cakap terlalu cepat dalam masalah, yuk lihat saya macam ini, saya takut malah tapi agak fokus, jadi malu kalau fokus. Baik, ada yang mau tanya di sebuah adalah, jadi perjamuan malam terakhir itu disebut dengan institution di mana Eukaristia dilahirkan pada malam perjamuan malam terakhir. Yang kita rayakan itu selalu pada Maundy Thursday, hari Kamis putih. Ketika Allah kita kasih, awal kita mulai basuh itu dia yang memasukkan kita. Oke. Baik, ada yang mau tanya itu tentang roh. Yang kedua, diambil anggur. Air anggur selalu untuk perjamuan orang-orang Yahudi, tapi Yesus memberi arti baru. Dia katakan inilah darah yang ditumpahkan bagimu. Jadi Yesus membuat anggur itu sebagai lambang darahnya yang ditumpah. Maka dia memberi arti baru atas. Lalu apa makna? Kenapa disebut dia sebagai misa kudus? Ini dari bahasa Latin. Ini dua hal yang sama. Sementara penutup merayakan itu dalam bahasa Latin dikatakan Dominus tecum et cum spiritu. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Lalu Benedictus nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti. Diberkatilah engkau dalam aku berkata Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu kemudian biasa kalau ada tipen, kalau tidak pada sendiri cakap, perayaan misa telah berakhir, pergilah dalam damai Tuhan. Dalam bahasa Latin yang dikatakan ite misa es. Singkat saja. Tiga ada ite misa es. Tapi kita translate dalam dia macam betul. Kita tahu kenapa. Kenapa? Karena dalam kata misa ada pengutusan. Maka saya suka juga misa kudus. Karena misa kudus adalah pengutusan. Sebab ite misa es. Pergilah kamu diutus. Biasa ada kan terjemahkan. Dikatakan perhatikan itu telah selesai, pergilah kamu diutus. Diutus untuk apa? Karena kamu sudah menerima Kristus, pergi diutus. Nah, saya di Jakarta, saya tidak tahu di sini sama etik dengan kami punya di Tebet sana. Di Tebet Jakarta Selatan ada school St. Francis Assisi, di mana dulu Obama pernah sekolah. Waktu dia umur 4 tahun, umur 6 tahun. Private dia sekolah di sana. Saya sekolah kami kecil punya di Tebet Jakarta Selatan. Itu etik pada. Apa yang selalu saya suka, kalau saya selesai misa dulu masa saya di Jakarta selalu berkumpul di bincang-bincang dengan security, orang baru keluar misa. Nah, habis misa pertama, misa kedua. Kalau adanya lama-lama dari usaha minta tertentu lagi yang punya homili, habis ceng di sana. Ini lama betul pada tidak betul ceng di sana. Orang baru keluar misa pertama, misa kedua mau datang. Kena blok dia jalan mau keluar, dia sudah tak tahan lagi mau makan KFC. Apa dia buat? Oi bodoh! Lalu keluar misa, Yesus masih di sini. Sudah cakap dengan kawan Parisi yang masuk, bodoh. Tadi cakap peace gitu. Apa yang buat peace gitu? Sebab itu selalu ingat. Kita misalnya, kamu diutus. Diutus apa? Kamu diutus membawa Tuhan Yesus. Karena selalu saya suka kalau orang mulai misa lebih dulu dengan family. Sebab tadi kita merayakan perjamuan rohani, sekarang kita merayakan perjamuan yang mengenyangkan tubuh kita bersama. Tapi seringkali sama. Perjamuan Ekaristi dengan perjamuan kalau kita duduk semeja sama. Kenapa penting? Kenapa dalam bentuk perjamuan? Apa-apapun, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya pada masa Yesus, pada masa kita pun apapun kejadian penting dalam hidup kita rayakan dengan apa? Makan. Anak lahir makan, anak ulang tahun makan, anak kawin makan.
Sampai kami orang Batak juga kalau ada orang meninggal pun makan. Benar. Duduk makan sama juga. Sama. Ibarat itu pakai nyawa. Tapi banyak tuh pakai kamu. Aku bertiga lagi tuh. Benar satu kepada mana orangnya deh. Oke. Karena kita ada pun dulu. Tapi lihat, kita selalu merayakan dengan makan. Kenapa? Ucap syukur. Semakin banyak orang datang ikut makan, kita merasa bangga hati. Semakin banyak orang merasa bersyukur. Tapi apa yang jadi? Sama dengan perayaan Ekaristi. Kalau kita makan, contoh saja, pergi makan dinner keluar tak kaya lah, tak ada guna. Itu lagi saya cakap dengan kawan-kawan di situ. Pergi makan dinner, berdiri. Daripada, sorry kami malam ini makan dinner. Bukan kalau pergi makan dinner ke sana tuh, tidak ada game saja ke anak. Sebab apa? Sampai sana dinner sudah lulus sana orang, ke sana orang semua dulu. Lu datang sini dinner, saya datang pindah cari wifi. Tanya istri dia sendiri-sendiri. Tanya lagi dia tak? Ada lihat kan? Tanya anak-anak begini. Lain. Kalau ibu, kalau anak handphonenya ini, ada main. Kalau bapak tak tahu mana diri itu. Jadi saja, kalian jangan mengerti. Jadi kita rayakan meal, makan bersama, itu Thanksgiving, ucapan syukur. Maka itu dalam perayaan Ekaristi juga ini kita makan bersama. Karena itu apa unsur berikut yang penting dalam Ekaristi? Koinonia. Dalam bahasa Greek, koinonia artinya kebersamaan. Kita merayakan bersama dengan umat, bersama dengan orang. Karena itu kalau pada bisa sendiri pun, kalau kami bisa sendiri, kami pun satu orang macam ada orang bersama. Sebetulnya memang benar. Berdoa bersama dan untuk seluruh gereja. Maka kita merayakan Ekaristi adalah perjamuan bersama dengan umat. Perjamuan bersama dengan umat. Karena yang penting dalam unsur Ekaristi dikatakan tadi roti dan anggur. Yang kita katakan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Lalu unsur yang kedua yang amat penting juga yang kita katakan dalam perayaan Ekaristi adalah pengungkapan iman. Karena itu selalunya sebelum kita merayakan tubuh dan darah Kristus dari roti dan anggur dibawa menjadi tubuh dan darah Kristus, kita mengucapkan apa? Syahadat para rasul atau misia Konstantinopel. Apa itu pengakuan iman? Kenapa penting pengakuan iman? Ini dasar basic. Kita lihat kawan-kawan itu juga mereka yang agama lain semua punya pengakuan iman. Tapi apa yang jadi kita pengakuan iman? Ada kita pernah serius? Aku percaya lah. Kalau giliran sudah makin menjaga iman kepercayaan kita. Aku percaya. Datang bisa, datang waktu sekurang-kurang pengakuan iman, mencapai pengakuan iman. Ada hafal waktu anak semua bisa Konstantinopel. Yang pendek hafal anak, yang pendek hafal semua. Yakin? Pada masa kita examnya tuh yang mencakapkan. Pada masa exam tak tahu lah. Pada exam nanti kira-kira. Lalu yang kedua, pengakuan iman sesudah itu kita merayakan yang disebut dengan liturgi Ekaristi. Pengakuan iman ini dalam doa umat ini menuju yang disebut dengan liturgi Sabda. Jadi kembali sebelum saya teruskan lagi, ada yang mau ditanya? Ini saya cakap terlalu cepat. Jangan-jangan jawab saya saja yang kalian ingat. Tak tidur saya malam ini memikirkan kalau macam itu. Oke, kurang lebih jelas. Karena doa Ekaristi dirayakan dibagi dalam 4 bagian. 2 yang disebut dengan rite atau ritus. Tadi ritus pembuka dan ritus penutup. Di antara ritus pembuka dan ritus penutup itu yang disebut dengan liturgi. Liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi. Liturgi Sabda dirayakan di mana? Di mimbar. Sabda Allah disampaikan. Kemudian liturgi Ekaristi dirayakan di Al-Altar. Sabda yang kemudian menjadi daging. Apa itu dalam rupa roti.
sabda tadi, Injil yang diwartakan oleh Pada dengan dibuka, dibongkar dengan homili. Atau terlalu lama dibongkar, bingung belum apa ya kalau cakap homili 1 jam. Di sini tidak ada pada homili sejam kan? Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Saya ada yang cakap 1 jam ini. Kalau yang cakap kalau Pada itu bercakap 1 jam. Di mimbar, sabda diwartakan. Sabda yang diwartakan itu sekarang kita bayangkan dalam liturgi Eka. Apa yang menutup dari liturgi sabda itu adalah yang disebut dengan doa sesudah ungkapan pernyataan pengakuan. Karena itu selalu kita rayakan karena mendoakan angel ada. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Apa itu sabda Tuhan sekarang menjadi daging dalam kandung Bunda Maria dan tinggal di antara kita. Kalau saya kawan dulu cakap sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, itu makan ayam. Baik, jadi 4 itu pembuka, ritus pembuka itu yang Tuhan kasih kami sampai dengan yang disebut dengan doa pembuka. Sesudah itu masuk liturgi sabda. Habis liturgi sabda, sesudah homili, ada pengakuan iman, ada doa umat, lalu masuk dengan liturgi Eka, dimulai dengan lagu persembahan. Di mana kita mengumpulkan persembahan. Sebab persembahan yang dibawa pada itu adalah persembahan tubuh Kristus sendiri. Karena itu penting kolekte. Kenapa? Karena itu ucapan syukur terima kasih. Tadi kita katakan Eukaristia juga artinya ucap terima kasih. Maka apa yang kita bagikan kita beri. Kalau kita lihat macam metodis atau agama lain mereka yang punya persepuluhan. Pernah lihat? 10% dari apa yang dia perolehi dia beri pada Tuhan. Itu mengikuti kebiasaan orang Yahudi yang disebut dengan buah pungalan. Persembahan buah sulung. Yang terbaik dari hasil dia bagi pada Tuhan. Jadi kita bagi yang disebut dengan kolektif. Terdapat kita bagi. Maka kadang-kadang ada perayaan orang bawa buah pakai simbol. Maka demi ringkasnya kita sekarang dengan buah. Maka beri yang baik. Tapi di Indonesia kadang saya tak tahu. Saya punya kebiasaan kami punya suku malu orang ini. Maka itu uang di remuk. Kami Tuhan. Belum lagi kalau nenek ini tempat kami sana itu kan biasa kalau nenek tua dia uang dibuat di mana? Dibuat dalam kantong kain kan? Masih ingat? Lalu diikat di tali di mana? Kalau bukan saya minta bukan, tapi kalau buat mulai ini lupa di depan apa? Artinya apa? Prepare lah, persiapkannya bagi yang punya anak, ini nanti bagi ya. Kalau maksudnya terima kasih Tuhan atas rezeki bapak mama saya, mudah rezeki Tuhan masuk. Jangan remuk-remuk. Nanti yang kamu remuk-remuk itu yang merepek itu nanti itu yang orang hitung duit gawe air nih lagi semua. Pikir ini tempat hobi apa? Baik. Jadi itu Thanksgiving. Kamu ucap terima kasih. Maka dalam bentuk kita sebut dengan collect. Collect artinya kita kumpulkan bersama. Sama kita angkat sebagai nilai persembahan. Ucapan syukur terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekurang-kurang sepanjang waktu. Itu dengan lalu persembahan. Sudah itu kita mulai dengan mempersembahkan. Siapa yang mempersembahkan? Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Di atas apa? Karena setiap hari Minggu Tuhan Yesus sengsara, wafat, dan bangkit. Di atas apa? Sesudah itu selesai komuni, kita masuk ritus pengukusan. Itulah yang pengukusan. Kita semua diutus. Itu semua apa? Membawa warta sukacita. Membawa Kristus dalam tubuh. Jadi dibuka dengan tanda salib berkat, ditutup dengan tanda salib. Ada yang mau ditanya? Sampai di sini? Ya, silakan. The Great Memory
Great, amin. Oke, baik. Dia tanya, what the meaning? Amin. Why he said every single thing amen? Okay, even Jesus usually say, you mean the Greek. Sometimes the amen and the using also amen from the Hebrew one. But even in the Greek one, usually Jesus said, amen, amen, lego humi. Amen, amen means to say, truly, truly, I said to you. Being answered. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, lego, amin, amin, lego meaning to say artinya I say. Amin, amin, lego mean truly, truly, I say to you all. Ini sebabnya itu jamak, bukan hanya satu orang, tapi banyak. Kenapa kita katakan truly, truly? Sebab amin itu selalu sebenarnya jawaban kita lebih dari sekedar yes. Lebih dari sekedar yes. Karena itu penting segala hal kita jawab amin. Sebenarnya saya mau masuk pada bagian berikut, kamu sudah angkat, tidak apa. Karena itu dalam perayaan Ekaristi, ini bukan show. Ini bukan tontonan. Bukan penunding kita balai imannya, nah kita nonton nemu nama orang mana yang agak diri. Orang milih kita menang. Oh, betul. Ini perayaan Ekaristi lain. Kita bukan milih. Yang pertama kita tidak guna darah. Sorry, aku kan belum lihat. Bukan begini. Saya pernah, kadang-kadang lupa sama sini apa yang karena makin bingung. Merayakan perayaan itu orang mengangkat orang jenazah mau dikuburkan. Orang Katolik, anjing lemas, anjing lemas. Sudah 5 hari bermula kita dapat buku semua baru kan. Lalu akan saya pergi sana. Orang Katolik. Lalu saya duduk di atas ini, pergi sana. Orang semua berdiri, semua berdiri. Saya baru mulai dalam nama Bapa, tiba-tiba orang datang sorong kepala ayam dengan lensa. Ibu, SDNU, 25. Tahu yang mana? Orang itu. Ada satu orang. Tempat dia kawin dengan orang Ipan, kan orang Ipan. Beli apa? Enggak, pakai dulu sama yang kita kita. Orang Islam kalau marah, sama lagi berdarah yang pada udah. Kenapa kita tidak mau berdarah lagi? Sebab satu kali katakan sempol untuk kita untuk selamanya sekali dan untuk selamanya darah Yesus itu berdarah lagi. Berarti ada darahnya tidak kuat. Artinya darah Yesus tidak kuat. Itu sebab. Jadi kadang orang kalau itu milih orang tidak mengerti. Perayaan Ekaristi bukan milik, walaupun asasnya kurang lebih penting macam sama, tapi lagi karena kita perlu itu yang disebut dengan partisipasi. To be participating. Salah satu bentuk partisipatifnya amin. Betul tidak? Artinya apa? Amin mengatakan ya, saya percaya. Lebih dari sekadar yes. Karena itu kalau waktu komuni terutama, saya harap di sini lah. Tadi waktu misa pertama. Body Christ. Kami sana lucu. Tubuh Kristus. Orang menyambut kita begini, kita diajar semua tangan kiri di atas, kalau letak sini tangan kanan ambil. Oke lah, ada banyak cara kadang-kadang orang tangan kanan atas, tapi kurang-kurang dua tangannya. Kecuali ada sesuatu hal yang membuat tidak terpaksa tidak. Tangan masih ada. Juga belum apa. Lalu itu penting apa? Amin. Setiap kali kalau kita mau katakan dalam perayaan Ekaristi ada banyak amin. Dari mulai itu membuka sampai itu tutup ada amin. Terutama lagi di tengah-tengah dalam bentuk Ekaristi 3 kali kita sebut amin, amin, amin. Itu mengatakan kita memang sungguh mengakui itu dan darah Kristus. Jadi itu setelah kalian jawab amin saja Pak. Tidak banyak jawaban, tapi umat paling kurang menjawab. Itu disebut dalam perayaan Ekaristi penting kita sebut partisipasio aktuosa, active participation. Active participation dalam apa? Menyanyi. Di sini ya, kalau macam tadi kan senang kita bawa Ekaristi kan. Kalau
Lalu kemudian yang kedua dalam menjawab, the Lord be with you. And nanti saya jelaskan ada yang tanya, kenapa disebut the Lord be with you lalu umat jawab and with your spirit. Saya cakap dengan kamu jawab dengan roh saya. Nanti ada kenapa itu maksudnya. Kenapa penting? Karena penting sekali. Itu yang pertama. Yang pertama, Tuhan bersamamu dan bersama roh. Waktu pada katakan Tuhan bersamamu, umat katakan ya kami percayakan dan kami mendoakan roh Tuhan turun atasmu. Sebab sekarang Kristus sendiri yang merayakan perayaan Ekaristi. Maka itu sama dengan kami memberi kepercayaan kepadamu untuk memimpin. Dan itu jawab, orang sudah minta kamu beri, kamu jawab, the Lord be with you. Karena umat paling malas menjawab, paling malas menjawab. Saya tidak menyindir atau apa. Tapi kita penting, ini disebut dengan kita punya perayaan yang dimana kita berpartisipasi. Lalu selain jawaban macam itu, jawaban yang sering adalah amin. Amin mengungkapkan kita punya sampai di sini oke? Ada yang mau ditanya lagi? Lalu yang berikut, sampai sudah jelas kan? Amin sudah cocok juga nih. Jelas saya tanyakan tadi, nanti saya ulang semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan nanti pasal itu masih basic pendasaran mengapa kita merayakan perayaan Ekaristi. Karena itu perjamuan malam roti di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sendiri. Karena setiap kali kita merayakan Ekaristi, Tuhan Yesus sekali lagi mengorbankan diri di atas altar. Karena itu ucapan sungguh terima kasih. Orang bilang sebut sebagai genselan. Dan ada lagi genselan sebab dia sendiri yang menjadi kurban. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dan itu kita mengucap syukur terima kasih atas Tuhan Yesus yang mengorbankan. Karena dengan darahnya kita disucikan. Kalau saya dengan darah kita selalu suka menyanyikan. Saya pernah tanya kawan-kawan saya SIP di sini. Waktu kami latihan lagu sama-sama untuk persiapan itu dulu Sarawak. Darahmu ya Yesus. Gimana cara Yesus mencucikan kau dengan darahnya? Ya, kemana ada hanya pula. Karena kita kadang suka hanya cakap saja. Artinya apa? Sebenarnya benar kita seperti tadi amin. Dengan mengakui benar darahmu, maka menyentuh hati kita tidak tahu kita hanya bernyanyi saja. Oh darah Yesus. Itu macam kami punya situ pun suka disebut darah Yesus. Tak peduli di depan Jokowi pun disebut. Mereka kami punya komedian yang muka paling handsome dia cakap di Indonesia tapi mukanya paling siapa namanya lupa. Monggol lah tahu? Depan Jokowi pun disebut. Ada desa. Tapi saya memang dia tidak malu disebut bahwa dia orang Kristen. Dan artinya pada merasa memang Tuhan Yesus menyelamatkan. Karena makanya untuk kita sekali kita merayakan perayaan Ekaristi, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan? Apa yang diselamatkan dalam hidup? Dalam satu minggu apa yang merasakan bahwa Tuhan Yesus? Apa itu? Karena itu setiap kali dalam Injil yang dibacakan, itu sebenarnya sesuatu di mana sabda disampaikan pada kita, menyentuh kehidupan. Contoh seperti minggu lepas Injil apa menarik Injil yang lepas? Yesus naik ke bukit, dia suruh murid-murid pergi menyeberang danau. Habis itu dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Lalu murid-murid sibuk berkayu melawan apa? Ombak dan angin. Lalu tiba-tiba Yesus muncul berjalan di atas air. Lalu apa kata murid? Aduh. Lalu kemudian Yesus katakan, kenapa takut ini aku? Apa kata kita? Kalau benar engkau adalah ini engkau Tuhan, biarkan aku datang kepadamu berjalan di atas air. Datanglah. Baru sebentar dia keluar dari perahu, lalu
Lalu dia takut kena tiupan angin, lalu dia mulai tenggelam. Apa disebut? Semi. Lalu Yesus kata dia sebagai orang apa? Yang lemah iman. Itu bacaan amat menyentuh sebenarnya berbeda. Bukan sabda yang amat menyentuh. Kenapa? Karena kadang-kadang kita rasa kita tuh macam murid. Apa Tuhan Yesus? Kenapa dia suruh untuk murid-murid pergi dulu, tidak mau ikut dengan perahu? Lalu dia naik ke atas bukit. Lalu murid-murid sibuk berkayu. Macam mau tenggelam. Kita pun rasa hidup kita macam begitu. Macam Tuhannya main joking saja dengan kita. Yesus di atas bukit dia, dan mereka tuh berkayu. Tak lagi maju. Kita rasa mana kamu Tuhan saat saya berkayu dalam danau kehidupan. Saya lomba menerpa saat angin di hadapan secara sampai tenggelam. Mana Tuhan? Berarti kita mewakili kita kata, kalau ini memang kamu Tuhan, biarkan saya berjalan. Kadang-kadang kita punya dua opsi. Satu, Tuhan tidak peduli. Yang kedua, Tuhan tidak. Kalau memang dia ada di sana, maka dia adalah Tuhan yang tidak. Atau memang tidak. Karena kita merasa macam kita berjuang. Tapi tidak. Tuhan datang dalam kehidupan kita, dia berjalan di atas air. Apa artinya Tuhan Yesus berjalan di atas air? Dia tidak terlibat dengan segala ombak kehidupan kita. Dia di atas ombak kehidupan. Dia menarik kita dari air yang mau menarik. Tapi kadang-kadang apa? Sama macam kita. Kalau kita merasa amat susah. Contoh orang yang kita cinta meninggal, kita tidak tahu apa itu sampai. Benar? Benar? Benar. Atau saat kita marah kita tidak peduli. Yang kita sebut dengan gelap mata. Blinded eye. Karena orang bilang mereka gelap mata. Karena orang boleh bunuh orang lain, saking marah karena gelap mata. Dia tidak kenal lagi. Saat kita merasakan kesulitan seperti para murid seperti kita, mereka merasa impossible lah. Master sekarang berjalan di atas air. Maka mereka sebut apa? Hantu. Itu banyak jelas saja itu Tuhan dibalikan Tuhan. Okay. Tapi kadang-kadang saat kita merasa kehidupan kita mengalami kesulitan seperti itu, kita tidak mengenal Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, atau kita tidak mau terima Tuhan yang seperti itu. Kita mau Tuhan seperti yang kita ingin, bukan seperti kalau kita lakukan seperti yang kau ingin Tuhan, tapi seperti yang ku ingin. Karena itu Peter dan para murid katakan, ini aku. Kalau memang engkau izinkan berjalan di sana. Karena seperti Peter pun kita meragukan, benar Tuhan hadir. Jadi itu contoh saja. Maka dalam Injil itu kemudian kita rayakan dalam perayaan Ekaristi, dalam liturgi Ekaristi. Maka sekarang kehadiran Tuhan yang sungguh nyata yang kita boleh sambut dalam berupa dan yang harusnya menguatkan mengeringkan kita. Setiap kali kita makan, maka makanan itu mengeringkan kita. Makanan rohani mengeringkan rohani, memberi kekuatan rohani. Baik, ini dulu ada yang mau ditanya lagi? Ada 20 menit. Kalau kalian boleh, ya silakan. We cannot hold hands during our fires. Dalam aturan yang baru dikatakan baik kalau awal pada sudah tutup saja begini. Cuma hanya untuk please, ini gesture. Baik, kamu sudah buka. Sekarang kita mulai dengan gesture. Kita mulai satu-satu. Disebut dengan sikap dalam perayaan Ekaristi. Sikap yang paling utama dalam perayaan Ekaristi adalah berdiri. Karena itu setiap kali kita mulai perayaan Ekaristi kita semua berdiri menyambut pada datang. Saya cakap ke kawan-kawan saya tanya, pada kenapa kita tidak berlutut? You are kalau YB datang kau berlutut dari meja dinner. Kemarin kita menyambut kedatangan Tuhan bersama YB. Apa sikap orang datang ke kehormatan tertinggi? Kita berdiri. Maka sikap berdiri itu dari tradisi sejak dulu itu penghormatan tertinggi. Jadi datang kita berdiri. Jadi sikap berdiri ke depan. Lalu berlutut kenapa itu sikap pula ke saya? Amat penting. Jadi memang betul ada kawan yang tulis di Facebook itu kan,
sekali memang. Di gereja Katolik memang sehat sebenarnya kita. Itu macam jin. Secara jadi tak boring lah sebenarnya kan. Baik, itu gestur. Yang pertama, jadi sikap kita diupayakan sikap. Lalu kemudian berkaitan dengan gestur ini, sikap tubuh, ikutlah berpakaian. Di mana-mana gereja itu selalu masalah. Berpakaian lah ya, terutama perempuan-perempuan, laki pun sama. Datang gereja juga baju pendek. Orang Katolik ini paling percaya diri. Benar. Kamu pergi lihat kawan-kawan Katolik pergi ke gereja tidak bawa kitab suci, tidak begini. Karena kalau pendeta sama pastor sama mulai cakap pasal itu dia buka. Kalau ada kita cakap pemilik seperti dikatakan dalam kitab Keluaran, bang sebulan kita masa tak tahu banyak. Pergi gereja bawa apa? Oh handphone saja. Ada bawa buku lagu? Oh berarti ada powerpoint. Ada bawa kitab suci? Tidak. Paling orang paling confident Katolik kan kita menyindir lah, kita memuji lah. Bahkan gereja ini yang Tuhan. Benar tidak? Coba kalau yang Protestan lah, yang Metodis dia ikut tuh. Kalau cakap orang Injil itu orang Katolik seluruh mana Injil itu kasih buka lama pertama. Kita kejadian tuh bukan Injil Lukas. Benar? Kenapa? Kita benar. Patut kita kritik diri kita sendiri. Saya tidak kritik sama-sama kita sendiri. Jadi itu pertama. Yang kemudian sikap. Selain sikap. Jadi kita ini tidak mau budaya dapat kasus pendek. Yang perempuan tolong ini kamu bukan semua waktu gereja. Tolong jaga ibadah juga. Hati-hati kan. Bukan apa. Nanti dia lagi bukan dari dulu. Body press. Oke, tapi janganlah kan, kita bukan apa. Coba kalau kamu pergi ke acara dinner, uang api, heran saya. Pergi ke gereja sukanya saja. Kenapa? Bukan maha baik, karena dia penting sama baru. Artinya apa? Sebab cara kita itu menunjukkan hati kita kan. Kalau di mana dikatakan Tuhan Yesus sama saja, di mana hal kamu di situ. Di mana hal yang kamu gak penting, kamu akan buat itu. Salah-salah itu sih bisa timbul. Akan tertimbul. Kalau sampai tidak salah, anak kecilnya airnya sudah. Itu dari sikap berpakaian. Lalu kemudian gestur kita. Lalu dalam keadaan Ekaristi gestur berdiri, melipat tangan. Ada saat dimana tentu Bapak kami memang hanya dikhususkan untuk imam. Tentu kalau Bapak kami hanya imam yang membuka tangan dan kita menutup tangan. Kita ikuti saja sebab itu yang merupakan petunjuk tentu arahan apa? Sebab ini imam lah yang bisa, yang memimpin. Maka kita yang menyatu. Kemudian dulu kan kita katakan model membuka tangan seperti ini meletakkan nama karunia. Tapi banyak tempat juga belum terlalu sepakat. Ini macam mana untuk aturan itu. Tapi melipat tangan itu yang penting. Kemudian berdiri adalah sikap yang penting. Lalu dari gestur kita, dari membuka sampai menutup kita selalu harus ingat kita membuka dengan tanda salib dan menutup dengan tanda salib. Karena ini penting. Ini satu juga penting, karena selain menjawab, paling kami sebut orang terdetuk. Kita kadang terdetuk menjawab amin, menjawab apapun dari Ekaristi kita terdetuk. Buat gestur pun terdetuk. Kalau benar, kita buatlah dengan cara amin. Benar, sebab sekarang kamu incorporated dengan Kristus. Kamu menjadikan salib Kristus dengan tubuh itu kekuatan orang Katolik lebih sebenarnya. Tapi kalau sudah ketakutan tengah malam pulang banyak. Lewat kita kamu di gereja.
Coba di gesture Pak, tolong dijaga ini tradisi sudah lama, kita saja orang Katolik yang buat. Sudah, orang Kristen kan mungkin yang dari timur dia terbalik sedikit, tapi tetap sama. Saya tak tahu di sini kalian masih berani di kedai makan nasi? Kalau tidak berani, kalau kita sudah sedikit tidak berani lagi. Saya kawan-kawan di Sarawak, kalau saya bilang, kok kalian jangan kalian tunggu dia jatuhkan ke sini. Gesture lah, jangan malu lah. Karena dia tidak malu telanjang di salib. Kita juga begini saja, apa malu? Taruhlah pukul kita. Saya dulu di Sungai Merah, saya buat begini. Tiba-tiba datang orang, dah lama balik kah? Transfer sini kah? Tak kucing lagi, transfer sini. Oh, pergi dulu kamu ini Muslim Pak, kamu dah jadi Kristen Pak. Saya pikir saya polis kawan dia sama aja ini. Kalau kita pada baik, tak ada masalah, baru tidak marah. Kita marah kita apa tidak ada rugi untuk kamu. Jadi ini pertama gesture. Lalu yang ketiga disebut dengan sikap tubuh. Jadi kalau kita ikuti Pak, kalau kita berlutut, sikap kita memang itu disebut dengan ulah kesalahan. Saat kita duduk, kita disening, mendengar dengan atentif. Saat Injil kita berdiri. Kenapa berdiri? Kita menghormati Injil. Kenapa menghormati Injil? Karena Injil yang disebut berasal dari kata evangelium. Evangelium artinya kabar gembira. Kabar gembira itu siapa? Yesus. Maka kita menghormati Injil, kita bangkit. Baik tentang Yesus ini oke. Lalu ada yang mau tanya lagi? Lebih baik seperti ini, kita berarti beberapa hal tentang Ekaristi kita tidak mengerti. Kita tidak paham. Sekurang-kurangnya kita boleh mengerti mengapa dibuat macam ini. Mengapa disebut sekarang saya menyinggung? Mengapa disebut tadi sudah saya menyinggungkan? Kalau disebut Tuhan bersamamu, kita selalu menjawab dan bersama rohmu. Artinya apa? Kita memberi kepercayaan kepada imam bahwa engkau dirohi, diberi kekuatan roh oleh Tuhan sendiri. Yesus sendirilah yang memimpin perayaan Ekaristi. Jadi kami memberi pengakuan, memberi peneguhan. Jadi umat memberi peneguhan pada imam yang memimpin perayaan. Itu disebut kita aktif, partisipatif dalam perayaan Ekaristi. Ada yang mau tanyakan lagi tentang Ekaristi? Sebelum kita tutup beberapa kata 15 menit lagi biasanya pertanyaan perayaan di Mari. Ya silakan. Oke, selepas menerima tubuh Kristus dalam salibkan, orang membuat tanda salib. Tidak terlalu dipaksakan, tapi orang menganggap, merasa ini ulah kesalehan. Sebanyak orang membuat tanda salib, tidak masalah. Tidak ada yang dikatakan itu sebagai keharusan. Tapi umumnya berdoa sudah menerima tubuh Kristus aman. Kenapa? Karena benar. Siapalah kita ini? Kalau kita percaya, saya punya kawan begini Pak. Dia cakap pada saya rasa, tapi kalau memang boleh jadi Katolik, kenapa kamu jadi Katolik? Kamu kan sudah Protestan, kamu mengikuti Deacon. Dia bilang kalau kalian terima tubuh Kristus, kalian percaya di tubuh Kristus, artinya memang harus diubahkan. Tapi bagaimana mungkin Kristus tinggal dalam tubuh kita yang berdosa? Saya bilang, kamu atau dia anak Tuhan? Kalau bagi Tuhan tidak ada yang tapi kita pun harus menyucikan diri, macam Bunda Maria sendiri mematutkan diri, memantaskan diri. Maka kalau kita menerima tubuh Kristus, kita terima, kita pun harus ada doa. Dan maka kita doa untuk menerima tubuh. Kalau buat tanda salib apakah satu kehabisan? Tidak ada satu kehabisan, tapi kalau memulai doa kita membuat. Kita berdoa, dia datang. Tuhan Yesus supaya kita percaya dalam diri. Baik, ada yang mau ditanya lagi sambil kita silakan. Soalnya macam ni, jika seseorang itu telah lama tidak datang ke gereja
dan dia datang ke gereja dan mengambil komunion, adakah dia menjadi satu masa atau tidak? Orang yang disebut sebagai Lex Christian lama tidak dapat gereja dengan berbagai macam alasan. Kadang-kadang ada orang sakit. Saya selalu di rumah panjang, saya selalu ke rumah-rumah panjang. Naik perahu, orang-orang ada rumah panjang sana dengan sinat. Itu orang tua. Selalu datang mengaku dosa. Saya tidak sebut nama, saya bukan membongkar mengaku dosa. Besok-besok jangan takut mengaku dosa. Saya cerita, kamu pun tidak tahu siapa orangnya. Datang pada yang apa yang sudah dosa, datang ke misal. Datang misal minggu depan. Namanya sakit. Lalu saya cakap dengan dia, kamu pikir sakit itu memang apa? Kamu sengaja kan? Nah, coba aku sengaja sakit. Apa mau sakit? So, kalau begitu tak usah. Ya. Tapi sekarang kita lihat tertentu ada beberapa. Jadi katanya orang Lex Christian ada banyak alasan. Ya kalau dia sakit misalnya dia tidak datang misa. Dan tapi hati juga merasa saya tidak layak tidak kampus. Confession untuk mematuhkan diri. Dan besok kita bahas masuk confession. Kenapa kita perlu confession? Tiap hari itu kita perlu mengaku dosa. Kenapa? Mandi itu kita tiap hari kan. Hari ada dulu. Itu besok. Jadi kalau ada orang Muslimnya memang sengaja berlebihan. Dia kata kita tidak merasa Tuhan ada dalam hidup. Tapi di ujung dia tidak ada jalan lain. Balik lagi. Confession. Kenapa? Kena apostas hampir. Karena meragukan kehadiran dalam hidup. Lalu lebih lagi meragukan bahwa Tuhan itu itu orang ibadah parah, amat berat, meragukan apostas. Hampir sudah tidak ada kepercayaan. Kadang-kadang orang pikir Lex Christian lama datang gereja, malas. Belum tentu orang sakit cancer, ujungnya datang juga ke gereja dalam COVID. Apa ucapan? Selama ini marah-marah ini, orang gereja kan dia tarik gereja setelah gereja dalam COVID. Ada masalah. Saya pernah tahu saya menangis. Lalu orang tidak dapat gereja kenapa? Karena orang tidak dapat akal. Tapi yang terutama kalau dari datang berbeda. Jadi jangan selalu maksud dulu. Kita orang Kristen amat kurang. Kurang seperti saya minta juga. Bukan kita minta kita jadi minta isi. Itu semangat isi mereka itu. Orang tidak datang gereja tidak datang. Kita kadang-kadang akhirnya susah kita begitu. Ada malah sama kita kalau datang bisa. Tidak mau tanya datang, oh nama kamu tidak datang, oh rindu buat kami, kamu datang kita merayakan perjamuan bersama orang itu. Tapi kalau arisan bertanya, kalau tidak seperti itu. Kalau kalian tahu arisan, yang kita kumpul-kumpul, kita kumpul duit apa namanya? Tarik-tarikan kami sebut. Tarik-tarikan kalau kumpulan apa itu? Ada kan? Bulan ini saya di dalam saya dapat 15.000. Tarik gaji. Kalau itu tarik kawan, ya kamu tidak datang orang. Oke, arisan kami. Baik, ada yang mau ditanya lagi? Sebelum kita teruskan bagian. Sekiranya termix pertama, kedua, boleh yang menerima. Baik, ini selalu pertanyaan orang. Kalau dia miss bacaan pertama, bacaan kedua, bolehkah dia menerima tubuh Kristus? Ada yang mau jawab pertanyaan? Ada yang mau jawab pertanyaan? Tidak boleh. Ada yang cakap tidak boleh, ada yang cakap orang boleh. Lalu dia datang bisa di sana, lalu dia tidak menyambut menghukum diri, sendiri. Oh, saya mau datang ke Kapula, ya, memang ada perasaan kita. Karena itu upayakan jangan datang terlambat kan. Tapi ada orang yang tetap dipukul, tapi dia tetap mau pergi. Dia harus pergi. Tapi kurang-kurang dia cakap, oh, saya tidak pantas dan lain, sebab saya tidak ikut.
Jadi dikatakan dalam perayaan Ekaristi sekurang-kurangnya lah kamu dalam kata pendirian, artinya perjamuan kudus kamu. Tapi orang selalu mengatakan minimal mana ada batas itu, maksudnya cuma 7 dengan atau kita lihat nanti sama-sama di mana diletakkan pada saat mana kamu datang kamu boleh menyambut, tidak boleh menyambut. Ada kadang-kadang aksi seperti itu tidak? Ada. Tapi kita harapkan orang datang tepat waktu sekurang-kurang. Untuk apa? Bukan hanya untuk menyenangkan hati orang, tapi menghormati bahwa perayaan ini memang sungguh benar. Jadi upayakanlah itu. Tapi kalau mau memutuskan saya boleh atau tidak boleh, bukan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kamu siapa? Saya kata boleh. Jadi tanyalah diri, merasa diri pantas. Itu saja sebenarnya seringkali merasa Tuhan tidak pantas memperhatikan pada saya sebab miss. Tapi tidak ada aturan yang persis. Sekurang-kurangnya aku sudah diuji terlambat datang, jangan kasih dia makan begitu. Kalau ini lakukan jarak, itu saja yang boleh saya katakan. Nanti besok kita lihat sama-sama kalau kalian cari kami. Ada banyak ketetapan ketentuan untuk apa? Untuk mengajar umat. Untuk saya punya YouTube di sini sekarang kalau meeting, kalau terlambat ayat 10 ini. Meeting 10.30, Pak. Udah ada list peserta. Kalau terlambat datang, setiap orang kalau terlambat ya bayar 10 ini. Itu masuk dalam tabungan. Kalau tidak begitu susah. Maka saya pilih mereka yang kuat. Saya terlambat dibandingin dengan malu. Oke, baik. Ada yang lain mau tanyakan nanti? Sebelum kita masuk dalam makna ritus bentuk dalam perayaan Ekaristi. Ada yang lain mau tanya? Baik, sambil kita slide ini kita ulang sedikit. Itu dari bulan 15 kan? Masih ada yang balik ke burung. Ada tanda burung. Mulai lama tak? Lama tak? Nama ada tak boleh? Apa? Mari lima itu. Ayo. Kenapa kemana-mana kali ini? Susah tuh kebiayaan kan? Oke, kita ulang slide sedikit lagi. Jadi perayaan Ekaristi kita sebut dua arti di sini. Ekaristi dari kata Eucharis, ya, artinya apa? Thanksgiving, beri terima kasih. Kita sudah kita beri terima kasih pada Tuhan. Atas apa? Kurang-kurang kalau sekali seminggu, sepanjang minggu Tuhan sudah ada dalam kehidupan. Baik buruk pengalaman kita tahu Tuhan punya cara. Dan kita yakin beri terima kasih sebab kurang-kurangnya saya datang bisa di sini masih ada. Pada saat detik yang sama banyak orang mungkin sudah berhenti. Kita masih ada. Jadi sekarang kita beri Ekaristi. Lalu istilah misa itu dari kata misa, itu bisa ya. Kamu itu apa? Membawa kabar kita. Jadi setiap kali dalam misa itu merupakan apa? Itu komuninya bersama. Dalam perayaan perjamuan makan bersama, dalam gereja kita merayakan perjamuan dulu. Jadi kita keluar kita juga kesempatan bersenang. Memanglah. Kenapa? Itu kesempatan di mana kita boleh bersosialisasikan dengan orang. Kita membawa. Kita pulang ke rumah kita membawa sukacita. Kurang-kurang sekali seminggu balik ke rumah senyum. Kenapa pula yang bahagia? Nanti balik rumah pula laki dia senyum-senyum gara tadi. Apa sih itu? Sebab Kristus batu budak. Nah itu deh. Di batu apa?
Jadi orang-orang kita suka. Kita merasa kita mau. Jadi itu yang bisa keputusan. Di dalam perayaan Ekaristi kita katakan dibagi dalam 4. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, lalu ritus penutup. Ritus pembuka mempersiapkan kita untuk mengikuti perayaan. Itu disebut dengan Tuhan kasih dilakukan. Absolusi umum, di mana kita penitensia, di mana kita mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan ini dengan hati yang panas. Lalu ritus penutup itu penutup. Di antaranya tengah-tengah ada liturgi sabda. Sabda dibacakan, Injil dibacakan, kita mendengar sabda yang kita dengar, kemudian pindah ke liturgi Ekaristi. Dari mimbar pindah ke apa? Kita merayakan sabda itu sekarang kita rayakan sabda dalam menjadi yang kita dengar sekarang kita sambut dalam rupa. Dan itulah perayaan Ekaristi. Kemudian yang menutup liturgi kita katakan sabda itu adalah satu hal yang penting adalah pengakuan iman. Jadi saya harap kebetulan kalian yang hadir di sini kalau pengakuan iman itu ambil sikap. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa. Sorry ya kalau kalian mau pindah haluan atau kita mau disebut mereka tangkap. Walaupun bukan begitu, tapi mereka kita tiap minggu kita diminta mengucap lagi, tapi tidak mau kita mengucap dengan baik. Memang kita percaya apa? Allah Bapa. Percayakan Allah Putra. Percayakan Allah Roh. Dan percayakan kehadirannya dalam perlu kita ulang lagi. Karena ini kita. Ini mau kita tidak sama. Satu percayakan Allah Bapa, mencipta lagi dan akan Yesus Kristus putranya yang tinggal Tuhan kita. Ini kamu dari Roh. Dilahirkan oleh perawan. Untuk merasa itu penting sekali ya. Ini kesempatan kerja. Lalu kemudian bagian yang menutup sebelum anak domba untuk liturgi Ekaristi ada satu doa lagi yang amat penting selain kata-kata pendirian. Kata pendirian adalah inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Inilah darah yang dicurahkan. Oke, itu kata pendirian dua. Selain itu menutup bagian liturgi Ekaristi di atas altar sebelum anak domba itulah doa Bapa, di mana kita mari kita bangkit berdiri lalu kita mengulang doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Karena sebelum kita menyambut kedatangannya kita mengucap syukur dalam doa-doa dua Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu, apalagi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Di tengah-tengah itu apa? Berilah kami dalam artian kata aslinya bukan rezeki. Berilah kami roti setiap hari. Ton karpon artinya roti setiap hari. Apa maksud beri roti? Yang pertama mungkin roti yang dimaksud adalah Yesus yang menjadi roti sendiri. Sebab dia menjadi roti karena dia lahir di Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa Ibrani Hebrew artinya Bethlehem, artinya rumah roti. Dan waktu Yesus lahir dia diletakkan di atas tempat makanan domba. Maka sejak lahir dia sudah menjadi makanan. Dia lahir di Bethlehem, lahir di rumah roti, nama kampung di mana dia lahir. Dan sekarang dia dalam rupa roti sederhana. Maka tot kampung dalam tengah-tengah doa Bapa kami. Tapi selain itu adalah rezeki santapan kita setiap hari adalah Yesus sendiri. Lalu yang kedua rezeki berilah kami ton karpon roti yang hidup setiap hari. Artinya Yesus yang memperbanyak roti sekarang dia juga menggandakan kehadirannya dalam hidup kita setiap kali kita menyambut. Oke, jadi penting menutup liturgi. Lalu kemudian ditutup dengan ritus penutus. Pergilah. Perayaan Ekaristi telah selesai, pergilah. Baik, 9:13. Sekira ada yang mau ditanyakan lagi, atau tidak kita selesaikan. Ya, silakan. Ya.
Okay. Give what the meaning of this the three gesture, but now this still in discussion that the parishioners must follow or not, the faithful follow or just the priest, the one that read the gospel that make it. Because bukan jangan kau merasa kau begini lah ya joking lah ya. Betul cakap orang saya tahu ya, saya selalu cakap macam gitu dulu lalu dengan kau ini macam Singaporean kalau Singaporean kami dulu pernah lalu di start pada saya lah lalu pagi dia cakap pada I call text ya not kamu aja kami mau punya style. Baik, apa maksud gesture dari tiga ini? The word of God, I just, saya pikirkan dalam benakku, saya ungkapkan, yakini dengan bibirku, dan saya dalam hati. Jadi kita percaya, ini adalah Injil Tuhan, ya, memenuhi akal budi, memenuhi juga ucapan kita dan memenuhi hidup. Jadi tiga hal yang penting. Dan sekarang parishioner pun tidak terlalu lagi terbiar pada yang baca Injil. Tapi umat tetap keras kepala karena mereka suka dekat dengan Tuhan. Baik, ada yang mau ditanya lagi? Jangan. Saya mengerti kan? Ini kalau jangan senyum-senyum cobalah suara saya pada. Oke, kurang lebih paham kenapa penting untuk kita saja yang merayakan perayaan Ekaristi setiap hari dan kurang-kurang 1 minggu. Gereja Protestan lain 3 bulan sekali. Untuk mereka sakramen benar. Untuk metode sakramen hanya 2. Baptis dan perjamuan kudus. Untuk Lutheran lah, gereja Lutheran yang mana Martin Luther dulu yang mantan pada buat gereja Barat. Baptis dan perjamuan kudus itu sakramen. Jadi merayakan tidak setiap hari Minggu, mungkin 3 bulan, 2 bulan sekali merayakan perjamuan. Kita tiap hari Minggu. Baik, oke, beri saya 1 menit karena kita kata liturgi Ekaristi kita tuh boring namanya. Itu sebab saya tak suka misa boring. Boring kan? Ada orang kata boring. Kenapa? Karena kita tidak aktif maka itu boring. Ya, kita bernyanyi pun tak mau. Saya tidak sadar kalau di sini iman lain dengan kami iman di sini. Iman sibuk pokoknya jangan nyanyi nyanyi lah sedikit, kan? Coba kalau kita pegang di sini kan aktif kan? Kalau kita mau cakap di sana kan yang bisa kalau Inggris lebih tuh, choir saja menyanyi, umat datang. Kalau choir lima ekor lah itu bisa Inggris itu menyanyi. Maksud apa? Orang belum cakap boring kan? Ya boring karena kamu yang datang sana duduk dengar jawab tidak. Duduk, begini. Apa tidak merasa boring? Artinya aktif kan, partisipasi. Jadi kan perlu kita, dia orang jadi kan kagak rasa boring kan? Karena yang kedua, karena kita tidak mengerti apa yang dibuat. Yang ketiga, karena kita tidak paham betapa dalam makna hal itu. Kalau imam katakan, take this, kalau this is my body. Inilah tubuhku yang diberikan. Kalau kita ingat Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dengan kita apa tidak menyentuh, boleh karena jelas. Dia mengingatkan kita kembali, aku memberikan diriku. Adakah orang sepertiku yang memberikan diri bagi? Don't be afraid. Kalau saya sudah dulu mati, jangan malu being broken hearted. Maka saat kita merasa kita diteguhkan, Tuhan sendiri sudah pecah seperti roti. Tapi untuk mengeringkan, menguatkan mereka
kita selalu tetap menguatkan. Jadi itu yang pertama, partisipasi aktif. Lalu yang kedua, mengerti setiap gesture apa kita buat. Lalu yang ketiga, mengerti makna dari setiap apa yang dilakukan dalam pernikahan, yang membuat kita menjadikan pernikahan itu sungguh bermakna dalam kehidupan. Oke, itu saja yang boleh saya bagikan. Oke, terima kasih.